Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru di sini ada guru kita Ustadz Abdul Halim, Pak Haji Susanto tadi pulang. Tadi saya lihat ada Pak Haji Susanto. Ada. Para hujaj, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada bulan ini bertemu pada kajian subuh. Insyaallah menjadi rutin. Pekan kedua kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis atau dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan kajian bulan kemarin. Kita membaca sebagaimana biasa, mari kita bacakan surah Al-Fatihah bil khusus untuk beliau Imam An-Nawawi. Semoga Allah tinggikan derajat beliau, Allah lapangkan tempatnya di sisinya yang mulia, dan kita terpilih atau dianggap oleh beliau sebagai murid-murid beliau, walaupun kita hidupnya jedaknya begitu jauh dengan beliau, dan kita dikumpulkan bersama beliau di Jannatun Na'im nanti. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran adalah salah satu dari sekian banyak karangan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemarin kita sudah sampai separuh dari bab pertama awal. Kalau yang pegang buku itu kalau tidak salah sudah sampai halaman 25. Ini saya pilih karena memang selain kertasnya cakep, dia masih ada baris-barisnya juga, Pak. Enggak botak-botak amat gitu. Ya. Masih ada harakatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin sampai hadis man qara'a harfan min kitabillah. Itu hadis juga sering kita dengar dan kita baca, bahkan mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal. Selanjutnya ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kitab hadis menyebut satu nama lalu di belakangnya disebut radhiyallahu an, maka sudah dipastikan beliau adalah salah satu dari para sahabat Nabi. Sa'id Al-Khudri ini ada keterangannya, itu ada catatan kaki, tapi dia kitab At-Tibyan ini menggunakan endnote bukan footnote. Jadi catatannya di belakang bukan di bawah. Di bab 10 42 di sini dijelaskan. Nama aslinya ismuhu Sa'ad bin Malik. Nama aslinya Sa'ad bin Malik, mansubun ila Bani Khudrah. Al-Khudri diambil dari kata dinisbatkan kepada Bani Khudrah. Beliau dari kabilah Bani Khudrah. Beliau termasuk sahabat Nabi yang umurnya remaja, Pak. Ya. Beliau masuk Islam masih remaja, bahkan umur 12 tahun 13 tahun beliau sudah minta ikut perang. Tapi begitu dilihat Nabi belum cukup umur, dia datang bersama bapaknya minta ikut perang di perang Badar, Nabi nggak izinkan.
Baru ketika 3 tahun selanjutnya umur 16 tahun beliau sudah ikut perang. Sekarang tawuran. Dan ada 12 perang besar beliau ikut bersama Nabi. 16 tahun, Pak. Sekarang anak-anak sekarang 20-an tahun aja masih gelendotan sama orang tua. Ada sekitar 1170 hadis yang beliau riwayatkan, tapi tidak semuanya takhrij oleh Bukhari dan Muslim. Di takhrij oleh Bukhari Muslim tidak sampai 100. Bayangkan, saking ketatnya Imam Bukhari dan Muslim untuk mensahihkan hadis. Maka Imam Al-Bukhari itu dijuluki oleh para ulama hadis sebagai Amirul Mukminin di bidang hadis. Khalifahnya dibilang hadis tuh. Dan ulama mengatakan rujukan umat Islam yang mutawatir setelah Quran adalah Sahih Bukhari. Itu rujukannya. Kalau ditanya semuanya ditanya punya Quran nggak? Punya. Di musola masjid punya. Tapi kalau ditanya punya Sahih Bukhari nggak? Belum tentu semua punya. Padahal itu rujukan Islam yang kedua. Kenapa kita nggak punya? Ya kan? Ustaz, Quran aja masih Iqra. Quran aja masih terjemah. Nah, ini PR kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yaqulur Rabb, Allah berfirman. Artinya ini berarti apa? Hadis qudsi. Man syaghalahul Quran wa dzikri, siapa orang yang dirinya disibukkan dengan Quran, entah baca Quran, tadarus Quran, menghafal Quran, mengkaji Quran, mentadabbur Quran dan sejenisnya. Wa dzikri, dia sibuk juga dengan berzikir berkabadaku an mas'alati, sehingga lupa, enggak pernah minta sama Allah. Saking sibuknya dengan Quran, Pak, zikir aja, enggak ada yang diminta. Ini komanya sebenarnya agak salah nih, harusnya di situ an mas'alati koma. Lalu Allah mengatakan a'taituhu afdalu ma atu'til as-sa'ilin, maka aku akan berikan kepada dia sebaik-baik pemberian yang aku enggak berikan kepada peminta yang lain. Bayangkan, Pak. Enggak minta, cuma karena dia sibuk dirinya dengan Quran, wa dzikri, dan mengingat kepadaku, kata Allah, zikir terus, sehingga sibuk atau lupa, enggak punya kesempatan untuk memohon, meminta kepada Allah. Bahkan Pak Salafus Saleh, orang ulama dulu, saking bersihnya beliau, kenapa? Bagaimana aku mungkin meminta sama Allah yang Allah sudah berikan pun aku belum cukup untuk bersyukur. Jadi mereka malu. Sebaliknya kita, zikirnya kurang, ngajinya sedikit, sholatnya banyak mintanya. Aneh gitu. Kalau kita baca tuh, ada kitab, ada yang dicetaknya 20, ada yang 25 jilid. Itu namanya kitab Hilyatul Auliya. Itu kumpulan kisah-kisah para aulia. Bagaimana motivasi ibadah beliau. Kemarin kita sempat bahas kan, ada ulama-ulama dulu yang khatam sekali, ada yang sehari 2 kali. Bukan sebulan, Pak, sehari. Ustadz kok susah? Enggak susah, karena dulu Quran dihafal, Pak. Kalau dibaca apa, tapi kalau sudah dihafal, Bapak Ibu sambil naik motor, sambil naik mobil, nyetir, itu sambil ke kantor bisa habis 3 juz. Daripada scrollin IG, nonton medsos di kereta. Tapi kalau Quran sudah dihafal, gampang. Gitu, Pak. Duduk 2 jam 3 jam udah dapat 5 juz. Tapi kalau memang itu kan tergantung kefasihan dan kelancaran kita baca. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam, dan keutamaan atau fadilah kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah, pernyataan Allah dibandingkan ala sairil kalam, semua kalam-kalam, perkataan-perkataan yang lainnya selain perkataan Allah, ka fadlillahi ta'ala ala khalqih,
sebagaimana keutamaan atau fadilahnya Allah terhadap dibandingkan makhluknya. Jadi jauh sekali, Pak. Nah, ini sudah jumhur ulama, ittafaqul ulama, wabil khusus apalagi al-sunnah wal jamaah mengatakan Quran adalah firman Allah yang harus diyakini. Siapa orang yang tidak meyakini bukan hanya 6.000 sekian ayatnya, tapi satu ayat saja dia tidak imani, keluar dari Islam. Apalagi ngomongnya kalau Quran dibilang perkataan Nabi. Ya, Pak. Nah, ini. Makanya saya sering bilang, kalau mau masukin anak sekolah, pesantren, nanya sama guru. Ini kebanyakan orang begitu, udah masukin baru nanya, Ustadz, anak saya masukin pesantren sana, kira-kira menurut Ustadz pesantren sana bagus nggak? Ya ente. Nanyanya belakangan. Sama nanyain anak, nama anak, udah namain anak. Kadang saya dapat WA, tanya, Ustadz, Assalamualaikum, minta waktunya. Saya lahiran anak, namanya ini saya kasih. Kira-kira artinya apa, Ustadz? Lah ente yang ngasih nama. Kalau mau minta saran dari guru sebelumnya, Ustadz, nama anak saya kedua laki, mohon Ustadz. Bahkan apa namanya itu, datang ke guru minta doain gitu kan. Di tahnik, tahu tahnik? Banyak yang nggak tahu tuh, itu sunnah Nabi yang banyak ditinggalin. Dikunyahin kurma sama orang saleh guru kita, lalu disentuhin di langit-langit bayi yang baru lahir, bacain doa. Jangan kurma utuh, Pak. Itu buat bapaknya. Itu. Jadi ini bab ini beliau masih membahas bagaimana keutamaan fadilah membaca Quran dan menjadi hamil Quran, ahli Quran. Hadis dari Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan orang yang sibuk dengan Quran, zikirnya itu Quran, ya, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran, nggak sempat minta, Allah tanggung semua permasalahannya, nggak pakai diminta, Pak. Ya masalahnya kalau itu keimanan, banyak itu pada cerita-cerita dari orang-orang soleh begitu, nggak ini tahu-tahu maka, ya kan? Ada orang yang mengandalkan akal, Ustadz, Pak Kiai dulu ada cerita begitu, kita nyari rezeki harus kita kerja dong, iya betul, tapi itu salah satu jalan, ada satu jalan lain. Dia sholat, yaudah. Saya ingin membuktikan bahwa beberapa jam saya dapat kerja, nanti dapat rezeki. Syekhnya masih sholat, zikir. Begitu sudah dapat, bawa makanan banyak. Dia ketemu syekhnya lagi. Syekh, nih 2 jam saya kerja, udah dapat segini, bawa makanan. Gitu. Syekhnya tanya, ini buat siapa? Buat Syekh, makan. Dimakan oleh syekhnya. Nah. Orang ini yang anak muda bilang, Syekh selama ini 2 jam ngapain? Ya zikir. Mana rezeki? Ini yang saya lagi makan. Kamu yang bawa, kamu yang kerja, tapi kan saya yang makan. Nah, makanya saya pernah bilang, termasuk ada anak-anak saya mau punya cita-cita apa, lagi sekolah di pesantren dan kuliah, saya bilang ada 2 cara dalam agama. Kita kerja keras apa, tapi ada satu cara, apa tuh? Jalan tol singkat. Kita mendekatkan kepada yang maha memiliki segalanya dan kita merengek-rengek di depannya. Sama ketika kita punya anak kecil, anak cucu, minta beliin sepeda, kita ada cara pertama, dia nabung dari uang jajannya. Lama-lama kebeli nggak sepeda? Kebeli. Tapi lama. Ada nggak cara cepat? Nah, dia tiap hari ngerengek sama bapaknya pulang kerja ngerengek itu. Akhirnya bapaknya walaupun nggak punya duit, seminggu di ngerengek terus, nah, kasihan juga nih gitu. Akhirnya cari gimana beli. Begitupun Allah, Pak. Bapak mau punya kita didik anak kita, itu akidah, itu bagian dari akidah. Kita belajar, punya usaha, punya ikhtiar boleh, tapi jangan mengandalkan kekuatan kita. Semua yang kita punya miliki kekuatan yang Allah
titipkan kepada kita semuanya terbatas, yang tidak terbatas hanyalah yang maha kuasa, maka merengeklah, mendekatlah kepadanya. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah ini bukan radhiyallahu anhu tapi anhuma. Kenapa nama aslinya itu Abdullah bin Abbas? Abdullah itu bapaknya, dia sahabat Nabi. Abdullah itu dia nama aslinya, dia sahabat Nabi. Bapaknya Abbas namanya, juga selain paman Nabi juga sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, maka radhiyallahu anhuma, keduanya diridhai oleh Allah. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pernah bersabda, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, siapa orang, sesungguhnya orang yang jauf itu rongga mulut. Kalau kita belajar tajwid ada huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut, al-jauf. Sesungguhnya orang yang tidak ada dari rongga mulutnya sesuatu sedikit pun dari Quran, nggak pernah ngaji, hafalan nggak punya, apalagi zikir dengan Quran. Kal baitil kharib, kata Nabi, seperti rumah yang roboh, rumah yang hancur. Pernah lihat Pak? Gimana kesannya rumah yang hancur? Berantakan, nggak bisa ditempatin, nggak bisa buat berteduh, nggak bisa buat tidur, nggak nyaman, ya, nyaman. Maka orang yang tidak ada dalam dirinya, dari mulutnya, panca indahnya keluar dari pancaran ayat-ayat Quran, gersang Pak, nggak nyaman kita dekat dia. Begitu penglihatan kotor, pendengarannya pendengaran buruk, omongannya pun omongan sesat. Maka sering saya bilang, kita belajar agama juga penting siapa yang menyampaikan. Bukan hanya sesuatu itu baik, tapi yang menyampaikannya pun orang baik. Karena kalau cukup cuma perkataan baik, ahli maksiat pun bisa berkata-kata baik. Dari ahli maksiat pun banyak kata-kata hikmah yang bisa kita ambil. Tapi kalau untuk berguru Pak, bukan hanya kata-kata yang baik, tapi kita bergurulah dari orang-orang yang baik. Gitu. Karena sanad ilmu gitu. Ibnu Abbas ini sama dengan tadi Al-Khudri, beliau termasuk sahabat Nabi yang umurnya remaja. Ada dalam rijal hadis itu tidak kurang, beliau meriwayatkan dari lebih dari 1.600 hadis. Ribuan Pak, artinya sering banget dekat Nabi. Ibnu Abbas ini juga satu-satunya sahabat yang dadanya didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, yang tadi saya baca. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini, faqihu fiddin, faqihkan dia terhadap agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir. Maka sepeninggal Nabi, ketika Nabi wafat, kalau ada ayat Quran, apa mau artinya, tafsirnya bagaimana, istinbat hukumnya bagaimana, para sahabat mau yang tua mau yang muda rujukannya ke Ibnu Abbas, cari Ibnu Abbas. Maka ulama menjuluki beliau sebagai tarjaman Al-Quran, sang penterjemah Quran. Ibnu Abbas tuh. Walaupun remaja tuh, yang sahabat-sahabat yang sudah tua-tua kalau mau nanya tentang tafsiran ayat ini mau apa ya begitu. Maka orang yang belajar Quran, Ustadz, Quran itu kan buat kita. Saya bisa kok tanpa baca tafsir, bagaimana mengartikan Quran lalu kita, oh nggak bisa, nggak boleh, ngeri Pak, salah. Harus belajar. Pertama, kalau semua Quran bisa dibaca lalu istimbat hukum kita pakai, lalu itu buat apa ada fakultas-fakultas di perguruan tinggi? Orang jauh-jauh sampai ke Mesir, ke Yaman, ke Maroko yang kuliah. Kedua, kalau benar ketika kita baca Quran lalu kita ngerti artinya, lalu langsung kita bisa istinbat hukum menafsirkannya, orang Arab lebih bisa dari kita. Tapi toh enggak kok, ternyata
Tidak semua orang Arab bisa menafsirkan Quran. Itu maknanya apa Pak? Jangan sembarangan untuk menafsirkan Quran, apalagi mengambil istinbat hukum dari Quran, perlu guru, perlu ilmu-ilmu, perangkat ilmu untuk memahaminya. Ya. Bahkan saking mudanya beliau ini, Ibnu Abbas, Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. Berarti beliau bersama Nabi masih Ibnu Abbas. Jadi siapa yang berteman dengan Nabi walaupun masih muda itu disebut sahabat Nabi. Gitu, Pak. Kalau kita salawat wa ala ashabi itu banyak sekali sahabat. Hadis selanjutnya wa an Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini juga sama disebutnya anhuma karena dua-duanya ayah dan anak sahabat Nabi. Abdullahnya dan Amr bin As. Itu kalau bahasa Arab, kalau ain, mim, ro, ini karena kebetulan ada barisnya aja. Tapi kalau belakangnya ada waw, itu Amr bacanya. Tapi kalau nggak ada wawnya, Umar. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau juga kurang lebih 1000 hadis, sekitar 1000 hadis meriwayatkan. Karena kalau nanti belajar kitab-kitab hadis, sering juga ketemu hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau juga dikenal dengan sering ibadah. Ibadah kholik kalau orang kecanduan ibadah. Puasa sholat. Saking pernah di etikaf lama Pak, istrinya jengkel. Sampai lupa sama istrinya Pak. Istrinya nggak disentuh-sentuh. Akhirnya istrinya lapor ke Nabi, ya Rasulullah, suamiku begini, enggak ini emang ibadah sih, cuma aku gimana salah, tapi kan aku juga punya hak dengan dirinya. Akhirnya beliau dipanggil dari baginda Nabi, ya sini, apa benar istrimu ngomong begini? Oh iya benar ya Rasulullah. Kata Nabi, istrimu punya hak terhadap dirimu, tubuhmu pun punya hak untuk tidur. Kalau kamu mau puasa aja sebulan 3 kali ayyamul bid. Itu sudah cukup bagimu. Tapi aku masih kuat ya Rasulullah. Ya udah Senin Kamis setiap minggu 2 hari. Masih kurang, ya udah paling maksimal puasa Daud. Jangan tiap hari. Kita juga perlu istirahat. Ada hadis juga yang menceritakan suatu ketika Nabi masuk masjid. Ada tali Pak, panjang. Nabi bilang, ini ada tali apaan ini? Ada sahabat bilang ini. Sahabat kalau dia sholat, apa sih namanya tuh? Kalau dia ngantuk-ngantuk dia buat pegangan Pak. Kata jangan begitu. Kalau ngantuk tidur aja. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Kita ngantuk tidur. Kita lagi punya semangat ibadah gitu Pak. Jangan ngoyo. Memang Nabi menyontohkan, fisik Nabi lebih kuat daripada kita. Jangan karena semangat kita pengen ngikutin Nabi, fisik kita berbeda dengan Nabi. Pilihlah Pak. Ayyamul bid juga udah bagus 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Fadilahnya kata Nabi, setiap kebaikan Allah limpahkan 10 kebaikan lagi. Terus seakan-akan seperti puasa 1 tahun. Mau lebih dari itu Senin Kamis. Kenapa ditanya Nabi puasanya hari Senin? Karena itu hari dilahirkan aku. Kenapa hari Kamis? Karena setiap Kamis para malaikat melaporkan seluruh amal kita kepada Allah. Dan aku senang ketika amalku dilaporkan para malaikat kepada Allah ke atas ke aras, aku dalam keadaan puasa. Jadi jangan ngoyo, nggak kuat puasa Daud, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis mau tambah puasa ayyamul bid, gitu ya Pak. Sholat juga begitu, banyak orang karena pengen ngikutin Nabi. Sholat sunnahnya Nabi itu ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang panjang lama. Ya, yang singkat itu tahiyatul masjid, qobliyah, itu singkat-singkat Pak. Jangan qobliyah bacanya sabihis. Tahiyatul masjid itu, apalagi waktunya dikit lagi.
Qobliyah itu singkat-singkat aja. Sholat sunnah wudhu. Yang sedang itu sholat hajat, sholat duha, gitu. Itu sedang. Yang panjang qiyamul lail. 1 rakaat 1 juz silakan, Pak. Ustaz saya nggak hafal, baca boleh. Kan baca boleh, Pak. Apalagi sekarang banyak Quran yang besar tuh kan, beli panjang gitu. 1 rakaat 2 halaman atau 1 halaman bisa. Atau dipegang begini bisa. Kalau di Mekah banyak tuh yang begitu, pakai pegang-pegang gitu. Lalu taruh lagi. Kita jangan heran karena ada ulama yang membolehkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, sahabatnya Quran. Artinya nanti di akhirat, Pak. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, lalu kalian bangkitlah, naiklah ke atas, ke puncak. Irtaqi itu naik loh. Warattil, dan lantunkanlah ayat Quran kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau dulu melantunkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya tempatmu ini buat orang ahli Quran, Pak, yang sahabatnya Quran tiap hari baca Quran, sesungguhnya tempatmu ya wahai sahibul Quran, inda akhir ayatin taqra'uha, di akhirat nanti tergantung pada di mana akhir ayat yang kita baca. Nah, kalau kita sering bolak-balik, sering main gitu ya. Ini dia perawinya ada di yang merah-merah itu. Saya nggak bacakan. Nah, saya lupa. Amr bin As juga ini satu-satunya sahabat yang punya tulisan kumpulan hadis yang dia pernah dengar Nabi. Maka dia tuh disebut as-sahifah as-sadiqah. Dia punya tulisan kumpulan ayat, dan itu yang paling awal dan paling tua ditemukan. Selanjutnya, wa an Mu'az bin Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang datangnya dari Mu'az bin Anas. Ada Mu'az bin Jabal, ada Mu'az bin Anas. Ini Mu'az bin Anas. Dia beberapa aja meriwayatkan hadis, tidak banyak dan tidak populer. Tidak banyak juga keterangan yang bisa didapat tentang beliau. Qala, bahwasanya Nabi bersabda, man qara'al Qur'an, siapa orang yang baca Quran, wa amila bima fihi, dan melaksanakan apa yang dia baca. Bukan hanya sekedar baca. Jadi yang disebut hamil Quran, ahli Quran, dia baca apa yang dibaca, lihat praktekkan. Hamil Quran. Itu yang Allah jamin nanti di akhirat, bukan hanya dirinya, orang tuanya akan dia kasih nanti mahkota. Gitu. Mahkota di akhirat. Jadi bukan hanya hafiz Quran, Pak. Buat apa kalau menghafal Quran tapi nggak diamalin, ya repot. Ya. Jadi yang baca Quran tapi diamal. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya tajan yaumal qiyamah, mahkota di hari kiamat. Itu. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyutid dunya, cahaya mahkotanya itu jauh lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Terang. Fama zannukum billadzi amila bihadza, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi kepada sahabat, billadzi amila bihadza, tentang orang yang mengamalkan ini. Artinya Nabi nyindir, kalau emang balasannya begitu, ente nggak kepengen nih gitu lah. Nah, balasan sampai seperti itu. Makanya saya pernah bilang kalau pengajian keluarga apa yang sering ngisi pengajian keluarga besar gitu, ini anaknya ada yang cucunya ratusan. Jangan sampai kita punya anak keturunan banyak tapi tidak ada satupun hafizul Quran. Maka kader di keluarga kita
kalau tidak anak kita, cucu kita, paling tidak ada yang satu yang jadi hafizul Quran, hamilul Quran, Bu. Ya, dan kita boleh, bisa nggak? Boleh, bisa. Nabi jadi nabi baru 40 tahun baru jadi nabi. Sampai umur 63 tahun menjelang wafatnya Nabi masih turun ayat Quran dan itu dihafal, tidak ditulis. Maka siapa tuh? Panji Gumilang yang mengatakan Quran itu perkataan Nabi, itu sebenarnya dia baca orang orientalis. Orientalis mengatakan menurut penelitian mereka tidak terbukti Quran ini dari mana. Ini jangan-jangan perkataan Nabi. Mana buktinya? Tulisan Quran dari masa ke masa tulisannya beda-beda, bacaannya pun banyak beda. Itu bukti bahwa kalau orang ngaji Quran gampang Pak matahinnya. Kita apalagi di PTI itu bukan hanya baca Quran, kita belajar ulumul Quran, ulumul tafsir, ulumul qiraat dan sebagainya. Oleh karena itu orang nggak paham Quran itu diturunkan nggak berupa tulisan, beda dengan suhuf. Quran begitu dituliskan langsung dihafal, nggak ada tulis. Dan cara bacanya pun ada banyak. Itulah yang disebut sab'atu ahruf. Jadi kalau orang mengatakan tulisannya beda-beda, iya, ada yang kufi, ada yang diwani, ada yang pakai rik'ah tulisannya, ada yang pakai sulus kaligrafinya. Gitu. Itu seni aja. Tapi aslinya Quran itu diturunkan melalui ucapan, kalam. Bukan tulisan. Yang itu yang gagal paham salahnya. Nah mungkin sih orang-orang model Panji Gumilang bacanya hasil penelitian orang orientalis begitu. Maka kalau saya termasuk yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berani sudah menyatakan beliau keluar dari Islam, sudah bukan Islam. Maka sepatutnya orang-orang yang memasukkan anaknya di pesantren itu harusnya sudah wajib mengeluarkannya, cabut. Hadis selanjutnya, warawa ad-Darimi, diriwayatkan dari ad-Darimi. Ini sanadnya sahih walaupun tidak disebutkan. Ini ada kayatan kakinya 45 kita baca. Di halaman 175. 45. Ad-Darimi huwa Abu Muhammadin Abdullah bin Abdurrahman. Dia adalah nama aslinya Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman. Mansubun ila Darim jaddu qabilah. Dinisbatkan ad-Darimi itu dari kepada Darim, yaitu jaddu qabilah, nenek moyang kabilahnya, kakeknya gitu, uyutnya gitu ya. Ad-Darimi. Bisa tuh nama kita orang Indonesia nggak biasa seperti kita pakai belakang nama kita al apa misalnya kira-kira nama bapaknya siapa gitu ya. Ar-Rahman misalnya, Rahman itu bisa nama dianya misalnya Ahmad Ar-Rahmani gitu. Biasanya orang-orang Arab gitu pakai nama kampung kelahiran, tempat dia tinggal. Bahkan dulu karena perpecahan usul teologi dulu, ulama-ulama itu menyematkan namanya itu di belakangnya dia ikut mazhab siapa, Al-Asy'ari, Asy-Syafi'i itu karena dulu ada Mu'tazilah, Syiah, Rasulullah, untuk menampakkan dirinya dia mazhabnya siapa itu dia ditulis di situ. Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah ibni Mas'ud, dari sanad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an, fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang dimana hatinya ada terpaut dengan Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, dan sesungguhnya ketahuilah Qur'an ini adalah hidangan dari Allah. Kalau sudah dihidangkan, apalagi yang maha kuasa, yang menciptakan kita, yang maha kasih, maha penyayang, maha kaya menghidangkan kita, masa kok nggak kita cicipin Pak? Kita diundang gubernur, presiden, mungkin yang dihidangkan sama di rumah kita, tapi yang hidangin presiden ini,
Masa kita nggak cicipin di istana, walaupun yang dihidang itu gorengan sama di rumah kita. Nanti kita makan satu aja, sebulan kita masih cerita di kampung. Oh, kemarin ke istana dikasih ini ya. Nah, ini Quran dihidangkan oleh Allah. Kok kita nggak baca? Kok nggak kita cicipin? Nikmatin Quran, cicipin Quran. Maka para ulama mengatakan Al-Quran, setiap kita baca Quran, sekarang walaupun suratnya baca nih surah Al-Waqiah, kita menemukan makna baru. Besok kita baca Al-Waqiah, menemukan makna baru lagi. Lusa kita baca surah Al-Waqiah yang masih yang sama, kita menemukan makna baru lagi. Artinya tafsiran Quran begitu luas, Pak. Makanya sampai saat ini ulama tidak henti-hentinya menelurkan, melahirkan kitab tafsir. Karena begitu banyak, begitu dibaca baru lagi. Bahkan ada banyak di antara ulama yang dia menafsirkan lebih dari satu kitab tafsir. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa orang yang masuk pada hidangan Allah tadi, masuk ke dalam Quran, menyelami Quran, mentadabbur Quran, fahuwa amin, dia akan selamat, dia akan aman, nyaman, tenang, tentram. Maka Pak, Bu, kalau lagi galau-galau anak-anak kita remaja, suruh baca Quran. Ambil wudhu nak, sholat sunnah, baca Quran. Jangan dengar musik, ajeg. Dengar dangdutan, baca. Ambil wudhu, baca Quran. Tenang hati. Wa man ahabbal Quran falyubshir, dan siapa orang yang cinta terhadap Quran falyubshir, maka kasih kabar gembira buat dia, karena Quran pun akan mencintai dia. Siapa orang jadi sahabat Quran, Quran akan jadi sahabat dia. Nah, selanjutnya di bab ini terakhir, wa an Abdul Hamid Al-Hammani qol, dari Abdullah Abdul Hamid Al-Hammani, ada yang baca Al-Himmani, dua-duanya sama. Qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anir rajul yaghzu ahabbu ilaik au yaqra'ul Quran. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang atau laki-laki yang dia berperang. Lebih baik engkau lebih senang dia perang apa dia baca Quran? Faqala Sufyan Ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Quran. Aku lebih senang dia baca Quran. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, mengkaji Quran dan mengajarkannya kembali. Masih ada waktu ya? Langsung bab kedua sedikit. Ini cuman satu halaman. Al-babu tsani, bab kedua, fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Bab tentang keutamaan atau bobot kekuatan derajat bacaan dan ahli baca dibandingkan orang-orang selain mereka keduanya. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, telah tetap atau diriwayatkan datang dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Dia disebut al-Badri, ada ulama mengatakan sakana Badran. Ini di sini nih ada nih kata. Karena dia sakana Badran. Dia tinggal sekitar Badar, kampung Badar. Ada yang mengatakan juga karena dia ikut perang Badar. Tapi jumhur ulama mengatakan dia tidak ikut, dia cuma tinggal di kawasan Badar. Tapi Imam Bukhari di antaranya mengatakan dia ikut Badar. Tapi dia umur masih muda juga, ikut perjanjian Aqabah kedua, ikut pada barisan Nabi, dan dia sahabat Nabi paling muda yang ikut itu. Ada ya, karena 102 hadis beliau riwayatkan. Tapi perang Uhud beliau ikut. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala, hendaknya yang mengimami satu kaum, aqra'uhum adalah yang paling ahli li kitabillah, yang imam di masjid sebaiknya hendaknya yang paling ahli baca Quran, bukan paling tua.
bukan paling banyak hajinya. Maka zaman Nabi itu biasa Pak, jadi imam cuma remaja, tapi karena dia lebih fasih, apalagi silakan. Kasih, di sini ada anak-anak muda yang fasih, kasih jadi. Kata itu ajaran. Gitu. Jangan kita karena menang tua, kita nggak mau kasih anak muda, kasih jalan. Gitu Pak. Selanjutnya, Wa'an Ibni Abbas tadi sudah disebutkan, terangkan siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya para ahli Quran dulu adalah sahabat teman diskusinya Umar ketika Umar jadi khalifah. Wa musyawaratihi, sebagai dewan syuranya, penasihatnya, ya sumbangsi saran yang dimintai nasihatnya Umar. Kuhulan kanu au syubanan, baik yang senior maupun yang junior, baik yang tua maupun yang muda. Jangan sungkan Pak, kalau ada anak muda ahli agama kita nanya. Kan kita hafal tuh. Kan malu bertanya, sesat di jalan. Karena anak muda yang nyampein kita gengsi. Berapa banyak imam-imam itu yang seperti Imam An-Nawawi ini, saya bilang ya, masih muda tapi beliau sudah jadi imam, dijuluki para ulama, bukan beliau yang menyematkan dirinya imam. Nah sekarang beda, sekarang banyak orang pengen dipanggil ustadz, tapi sebenarnya tidak banyak orang tidak kompeten. Banyak lembaga Quran, belum selama saya baru minggu kemarin menemukan ada satu lembaga tapi isinya nggak ada yang Al-Quran. Ngeri saya. Ya, maka kita mau belajar ilmu agama harus ngerti. Bahasanya Quran Pak, tapi nggak ada yang ngerti Quran ini. Nggak ada Pak. Banyak orang menyamakan dirinya ustadz apa, tapi sebenarnya cuma berani ngomong aja Pak, gitu. Ngafalin muqaddimah, kan buku-buku kecil banyak. Rawahul Bukhari fi sahih wa sayati fil bab ba'da hadza ahaditsu tadkhul fi hadzal bab. Nanti akan diterangkan pada bab selanjutnya hadis-hadis yang termasuk pada bab ini. Wa'lam annal madhhab sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, bahwa mazhab yang sahih, jalan yang sahih, yang terpilih, yang dipilih, yang mu'tamad, yang dipakai para ulama, anna qira'atul Quran afdal minat tasbih, mengatakan bahwa sesungguhnya membaca Quran adalah afdal minat tasbih, zikir paling utama dibandingkan tasbih, wa tahlil, dibandingkan tahlil, wa ghairihima, atau zikir-zikir selain itu. Jadi ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan zikir paling afdal adalah baca Quran. Wa qad tazaharatil adillah ala dzalik wallahu a'lam. Banyak hadis yang telah kita dapatkan atau dimunculkan mengenai itu. Demikian sampai bab 2, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Oh, saya ini mungkin supaya saya ingat terus pakai nama lagi. Karena saya sekali enggak. Pak Haji siapa Pak Haji? Padahal Pak Haji. Iya biar saya tahu lah. Pak Haji siapa ya? Non? Pak Haji Ahmad ya. Silakan Pak Haji. Dalam menuju nanti kita kan menuju pada Allah Ustaz. Selesai kita mati ini kan semua ingin menuju pada Allah. Betul. Nah, jalan yang paling dekat atau yang paling nantinya kan mungkin ada yang panjang, ada yang sedang, atau yang sedikit. Yang paling sedikit akhirnya yang menuju Allah itu jalan apa Ustaz? Ini misalnya sholat. Kalau kita lagi sholat mungkin banyak orang sholat. Nantinya paling panjang kan. Nanti ada jalan paling singkat gitu, paling jalan tol lah bahasanya mungkin ya, yang shortcut ya kan. Sedikit ini yang artinya menjual itu jalan apa? Yang kedua kan tadi kita bilang bahwa kita baca Al-Quran itu kebutuhan kita nanti pada ayat-ayat yang kita baca itu maksudnya apa? Saya kadang-kadang gini, saya pernah dengar itu begitu baca Al-Quran, contoh tentang misalnya tentang ada baca neraka gitu. Saya berani berhenti, baru udah
ada airnya di situ Pak. Udah panjang kemarin, itu mengerahkan, tapi jadi di situ mengerahkan, kemudian terusin lagi. Apa maksudnya Ustaz yang maksud? Kedudukan kita pada ayat-ayat yang kita baca. Ya, kasih. Terima kasih Pak Jamat. Amalan apa yang kita pakai jalan tol ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau kita nanti di akhirat itu kan banyak jalan nih. Jalan itu disediakan oleh Allah. Banyak pintu-pintu menempuh surganya Allah. Ada pintu puasa, pintu sholat, pintu ibadah yang lain. Paling tidak kita kalau bisa lebih dari satu pintu. Sholatnya kita juga getol, puasanya juga. Tapi masing-masing tadi seperti yang kita kemampuan, yang tidak punya kemampuan finansial, dia nggak bisa jor-joran di bidang sedekah. Maka di fisik itu sholat, puasa, baca Quran. Nah, tapi memang kita perlu Pak memahaminya tadi seperti puasa. Puasa kita mau yang mana nih? Nah, ada fadilahnya begini-begini. Nah, ternyata ada juga orang yang memilihnya ayamul bid aja karena fadilahnya lebih besar dibandingkan Senin Kamis, gitu. Tapi kalau mau dirangkum semua apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kami tidak seru umatku, hambaku, melainkan beribadah kepadaku mukhlisina, secara ikhlas. Percuma kita banyak ibadah tapi nggak ikhlas. Yang terpenting ikhlas itu, Pak. Ya, pernah dengar itu hadis tentang bagaimana seorang pezina dia ngasih minum air kepada anjing, kok bisa dia dibayangin masuk surga? Tapi orang kan nggak banyak nerangin. Setelah itu memang dia tobat Pak. Jadi jangan nanti karena nggak diterangin akhirnya kalau begitu nggak apa-apa sih. Nah, yang penting kita ngasih air aja ke anjing masuk surga. Nggak begitu, dia tobat. Belum lama Pak ada mu'allaf, saya lupa namanya itu. Nggak lama dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan sholat. Padahal puluhan tahun dia hidup dalam keadaan kafir. Maka penting juga kita berdoa kepada Allah minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, di tempat baik, bersama orang-orang baik, lagi aktivitas baik. Boleh Pak. Ustaz pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Gitu. Penting. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ada yang zikir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Pakai bahasa Indonesia saja. Gitu. Jadi kalau udah husnul dan bagaimana Allah meringankan kita di akhir hayat kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah. Karena Nabi yang mengatakan siapa orang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang kalamnya di akhir di hayatnya di la ilaha illallah dakhalal jannah. Lagi-lagi dulu ada tuh orang yang ngomong masa segitu aja langsung bisa masuk surga. Dulu masih ingat ya? Itu viral tuh. Nama siapa? Syukur. Ya kan? Syukur. Bukannya Azikra itu teman saya juga. Ya. Ini Buya Syukur. Kok cuma ngomong la ilaha illallah bisa masuk surga? Dia nggak memahami itu bagaimana maknanya. Maka karena sebesar itu garansinya, tidak semua manusia orang dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, enggak semua. Gitu. Maka kenapa ulama salah satunya juga mendawamkan juga zikir la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani paling enggak ngajarin kita 1000 kali tahlil. Kalau untuk 1000 kan enggak mungkin Pak, kita belum nyoba 100 dulu. Ustaz berat banget ya, coba dulu 100 dulu. 100, 500 lah. Tiap habis sholat 100 la ilaha illallah. Berarti 5 kali sholat kan 500. Kalau udah kuat tuh berapa bulan habis sholat 200. Berarti tiap habis sholat 200 sehari 1000 gitu. Supaya apa nanti kita fadilahnya dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhirnya. Karena itu garansi dari Nabi. Kedua tentang hadis tadi,
manzilataka itu tempat kita, tempat orang ahli Al-Quran itu sebagaimana pada ayat terakhir yang dibaca. Maknanya itu bukan hanya sekedar baca, memahami, mengamalkannya. Seberapa banyak kita memahami, mentadabur dan mengamalkan isi Quran, itulah derajat kita, Pak. Itu. Ya. Nanti pasti pahamannya gitu tadi ya, pahaman singkatnya. Ini kalau saya yang bacanya cuma dikit, derajatnya gitu. Ya. Tapi cuma bukan hanya sekedar yang baca doang, tapi nggak ada asarnya dalam hati dirinya, ya sama aja kosong. Demikian. Ada lagi? Silakan. Nggak ada, Ibu? Ya. Kalau sudah tidak ada, maka kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk wabil khusus kita mengkaji, mempelajari, membaca Quran. Nah, Ustaz kebetulan Pak Haji Atma nggak hadir, beliau sering kali bagaimana meminta. Ya kita semua yang memang ujung-ujungnya itu bagian dari hidayah. Kita mengajak, ya itu tugas kita mengajak, bukan tugas Ustadz. Kita semua ngajak. Kita yang imam punya anak, punya istri, ajak. Ya, itu kewajiban. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kepada saudara-saudara kita seiman kita cuma bisa ngajak. Adapun dia mau ngikutin ada itu urusan Allah dah hatinya gitu. Itulah tantangannya dakwah. Kalau dakwah Pak gampang, Nabi nggak perlu dakwah 32 tahun selama itu gitu. Itu karena dakwah untuk mewarnai hati orang nggak mudah, ya itulah seninya dakwah, itulah perjuangannya dakwah. Mudah-mudahan kita tidak bosan dan tidak jenuh-jenuh mengajak diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga, teman-teman dan sahabat kita, saudara-saudara kita seiman untuk senantiasa mengkaji Quran dan mengkaji Quran hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan cinta kepada Quran dan husnul khotim. Mudah-mudahan itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk itu atau ciptaannya itu sangat amat penting dalam kehidupan. Maka Allah berfirman, bersumpah atas nama waktu karena waktu sangat penting bagi kehidupan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh amat dalam kerugian, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Cukup beriman tidak, wa amilus shalihat, dia beriman lalu dia beramal soleh. Cukup beramal soleh dilengkapi dengan wa tawashaw bil haqqi, tawashaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.